Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di era digital saat ini, satu disinformasi atau hoax saja dapat menyebar dengan cepat dan menjadi viral di masyarakat. Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya memerangi infodemi yang membawa virus hoax atau berita bohong. Apa saja disinformasi atau hoax kali ini? Selengkapnya diulas rekan Abdi Azwar Sahih. Silakan Abdi. Baik, terima kasih Vera. Hoax atau disinformasi terkait vaksin COVID-19 dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Data jumlah hoax dan disinformasi yang sudah beredar terus diperbaharui dan juga diupdate oleh Kominfo dan diklarifikasi. Berikut di antaranya, kita akan melihat apa saja hoax yang menyebar di tengah masyarakat saat ini. Yang pertama ini adalah beredar informasi melalui broadcast pesan di aplikasi WhatsApp yang mengabarkan adanya 10 orang dokter yang meninggal dunia karena COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam, di mana mereka disebutkan meninggal dunia meski sudah disuntik vaksin COVID-19. Berikut adalah pesan yang beredar di pesan singkat WhatsApp dengan judul Breaking News, Indonesia telah berduka, telah berpulang, ada daftar nama-nama dokter, 10 dokter yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam dan dikatakan bahwa mereka ini telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kita akan lihat data dan faktanya seperti apa pemirsa di grafis berikutnya. Faktanya adalah 10 dokter tersebut tidak meninggal secara bersamaan dalam kurun waktu 24 jam. Mereka meninggal ini dalam waktu yang berbeda, di mana 5 dokter pertama ini wafat pada bulan September tahun 2020, kemudian 5 dokter lainnya ini meninggal dunia atau wafat pada bulan Desember tahun 2020. Kemudian informasi terkait bahwa ke-10 dokter yang disebutkan mereka meninggal dunia pasca menerima suntikan vaksin COVID-19 ini juga tidak benar karena pada saat tersebut vaksin COVID-19 belum berlaku atau baru dimulai pada bulan Januari, tepatnya tanggal 13 Januari tahun 2021. Artinya informasi ini hoax dan juga tidak benar dari adanya informasi 10 orang dokter yang meninggal secara bersamaan dalam kurun waktu 24 jam pasca menerima vaksinasi COVID-19. Dan di grafis berikutnya kita juga akan melihat hoax atau disinformasi terkait dengan vaksin COVID-19. Ini dikatakan ada foto CT scan paru-paru pasien setelah menerima vaksin COVID-19. Ini beredar unggahan di media sosial berupa foto perbandingan penampakan CT scan paru-paru yang diklaim milik pasien penerima vaksin COVID-19 dan pasien positif COVID-19. Dalam unggahan tersebut diklaim bahwa gambar CT scan yang terdapat bercak pada paru-paru merupakan milik pasien positif corona. Sedangkan pasien yang telah diberikan vaksin, penampakan CT scan paru-parunya tampak tidak ada bercak. Kita akan lihat faktanya seperti apa di grafis berikutnya pemirsa. Dari hasil penelusuran, ini faktanya foto tersebut tidak ada kaitannya dengan CT scan paru-paru pasien yang telah disuntik vaksin COVID-19. Dari hasil penelusuran, foto tersebut diterbitkan pada April tahun 2020 yang merupakan bagian dari penelitian oleh Rumah Sakit Vancouver, British Columbia University yang bekerja sama dengan The Vancouver Coastal Health Research Institute. Di mana dalam riset tersebut, ahli memprediksi virus corona menggunakan CT scan. Kemudian kedua lembaga itu pun mengunggah hasil prediksi corona menggunakan CT scan melalui halaman website masing-masing. Adapun pemirsa diketahui pada April 2020 tahun lalu program vaksinasi COVID-19 belum dijalankan dan ini merupakan disinformasi atau hoax. Kemudian disinformasi berikutnya ini telah beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan menjadikan larangan mudik lebaran tahun 1442 Hijriah tahun ini sebagai ladang bisnis dengan menjual stiker khusus untuk armada bus. Inilah bentuk disinformasi yang beredar di media sosial Facebook dengan ada gambar ya bus yang ternyata untuk stiker bus yang dapat beroperasi selama masa larangan mudik ini dijual belikan oleh Kemenhub. Kita akan lihat faktanya pemirsa.
Di grafis berikutnya dikatakan faktanya bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut klaim bahwa stiker khusus yang diberikan Kementerian Perhubungan ke sejumlah armada bus ini merupakan ajang bisnis adalah tidak berdasar dan dikategorikan sebagai disinformasi. Faktanya stiker khusus ini dibuat untuk memudahkan para petugas kepolisian di pos penyekatan selama masa larangan mudik. Terdapat larangan angkutan umum yang mengangkut penumpang untuk mudik termasuk bus. Namun pemirsa, terdapat pula angkutan umum atau bus yang diperbolehkan untuk beroperasi. Bus ini khusus untuk mengangkut penumpang dengan kepentingan perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan keluarga yang meninggal dunia, dan ibu hamil serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Di mana ini bus boleh beroperasi jika angkutan penumpang yang dikecualikan. Sehingga informasi yang beredar ini adalah disinformasi. Kemudian informasi berikutnya ini beredar masih terkait dengan informasi larangan mudik. Ini hoax beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook dengan narasi yang mengatakan bahwa alasan pemerintah melarang mudik lebaran disebabkan karena kondisi keuangan di bank dalam keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga masyarakat dilarang mudik agar tidak terjadi penarikan uang yang masif dari tabungan di bank. Dan informasi ini beredar di media sosial dan kita akan lihat seperti apa faktanya. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa kondisi keuangan di perbankan ini mengkhawatirkan sebagai alasan mudik dilarang adalah salah, pemirsa. Faktanya mudik dilarang untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia karena pada tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Dan berikut sama-sama kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Pemirsa, Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya untuk memerangi informasi yang membawa hoaks atau berita bohong dengan menyediakan layanan pengaduan chatbox anti-hoaks yang dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan publik mengenai informasi yang masih diragukan kebenarannya. Pastikan informasi mengenai COVID-19 didapat melalui saluran resmi seperti lawancovid19.go.id, situs Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kominfo. Cerdas menerima informasi, waspada hoaks. Demikian pemaparan untuk kali ini, kembali ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Abdi Azwar Sahih atas pemaparan Anda.